Saya juga sempat bingung sih karena mau kerja apa. Saya enggak punya modal sama sekali. Berarti nggak ada modal sama sekali, Pak? Bahkan tanaman kecil-kecil itu dikasih sama teman. Ya, cuman 10.000. Dari pemasukan 10.000 ya, Pak? 10.000. Terus 1 minggu lagi naik menjadi 30.000. Ya, 1 juta itu modal saya awal itu dipinjemin sama tetangga malah. Ada sama sekali modal nekat, modal dengkul. Dikasih. Tahu nih, Pak. Kalau per bulan itu kalau kita ambil rata-rata Mas ya, rata-rata itu 15 juta, 20 juta. Itu per bulan pasti dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Dayat RIW ya. Ya, kali ini kita akan mengupas sebuah pengusaha yang dari sumber yang saya dapatkan. Beliau itu memulai usaha yang benar-benar dari nol, teman-teman. Dari awal itu yes, dari nol ya, dari nol. Jadi saya untuk kisah lengkapnya sih saya belum begitu paham karena belum sempat ngobrol. Tapi saya mau coba ketemu sama yang punya ini. Pak, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini kebetulan bisa ketemu dengan Pak Sodik ya, Pak. Pak Sodik, kenalkan Pak Hidayat, Pak. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit Pak Sodik tentang apa usahanya Pak Sodik ini. Yang dari saya info yang saya terima itu dari teman saya, Pak Sodik ini mengawali benar-benar dari nol, Pak Sodik. Betul ya. Jadi kita bisa ngobrol sebentar gitu, Pak Sodik. Oke, Pak Sodik, langsung kita ngobrol aja. Ya, Pak Sodik, ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Saya mau tanya-tanya sedikit, Pak Sodik. Boleh. Tentang perjalanan Pak Sodik dari awal sampai titik ini itu bisa diceritakan, Pak Sodik, seperti apa, Pak Sodik? Bisa. Awal mula saya buka usaha kembang ini ya Mas ya, karena satu keadaan yang sangat terpaksa. Keadaan yang sangat terpaksa. Setelah saya ditinggal istri meninggal, otomatis saya kan menghidupi anak 3 yang masih kecil-kecil. Saya juga sempat bingung sih karena mau kerja apa, kerja jauh kan sudah nggak bisa. Nah, otomatis ini adalah teman-teman mengajak saya untuk membuka usaha bunga ini. Jadi memang betul-betul dari basic yang tidak tahu, maksudnya ya? Iya, betul. Sebenarnya itu di tanaman itu bukan suatu istilahnya itu semacam itulah kegiatan saya sehari-hari. Sebenarnya basicnya malah bukan tanaman, Pak Sodik. Bukan tanaman. Saya kalau pekerja, dulu apa, Pak Sodik? Ya saya itu ya kerja di sepatu sandal Omipet gitu. Terus kerja bangunan, gipsum gitu. Masih istilahnya serabutan gitu ya. Jadi itu teman-teman Pak Sodik itu jadi dulunya sampai seperti ini tuh ada perjalanannya, teman-teman. Ada perjalanan, bukan hanya langsung jebret langsung seperti ini, enggak. Jadi ada perjalanan. Makanya ini saya pilih Pak Sodik sebagai apa ya, inspirasi lah bagi untuk share kita bareng-bareng nanti ceritanya Pak Sodik itu dari awal sampai detik ini. Mungkin bisa digambarkan sekilas, Pak Sodik. Jadi awalnya tuh dulu gimana sampai seperti ini, Pak Sodik. Terus kemudian setelah itu pengajuan ya, saya buka lahan ini, saya enggak punya modal sama sekali. Berarti nggak ada modal sama sekali, Pak? Bahkan tanaman kecil-kecil itu dikasih sama teman. Ya saya rawat. Kemudian apa itu lambat laun, seminggu misalkan itu pemasukan ya cuman 10.000. Dari pemasukan 10.000 ya, Pak? 10.000. Terus 1 minggu lagi naik menjadi 30.000. Sedangkan buat media tanam saya tanah ambil di belakang, Mas. Belakang. Kemudian bisa beli 1 truk, omset bisa bertambah. Kemudian ya 1 juta itu modal saya awal itu dipinjemin sama tetangga malah. Bener, dipinjemin sama tetangga. Jadi ini jadi Pak Sodik ini sosok yang tough ya. Jadi pejuang, betul-betul pejuang dia. Dari yang ya istilahnya saya bilangnya
nggak ada modal ya Pak ya? Nggak ada sama sekali, modal nekat, modal dengkul. Dikasih temen awalnya itu dari dikasih temen tanamannya dari seminggu hanya dapat 10.000 terus naik jadi berapa tadi Pak? 50.000, 30.000 ya. Itu setelah itu baru bisa sedikit-sedikit ada modal tadi Pak ya, 1 juta dipinjemin 1 juta tadi Pak. dipinjemin buat kulaan pertama itu di Bandungan. Iya, di Bandungan. Dari itu terus gimana Pak? Dari 1 juta itu terus iya, gimana? 1 juta itu alhamdulillah berkembang Mas dengan adanya pandemi ini, boomingnya bunga otomatis ya saya kembangkan dikit-dikit terus lah. Kemudian ya dengan ketekunan saya Mas. Kalau nggak tekun mungkin ya nggak bisa jadi Pak, begini betul, Pak. betul. Gitu. Memang betul-betul harus tekun ya Pak ya. Tekun, harus ya sabar, itu kuncinya untuk menjadi ya suatu perkembangan di. Berarti dari sosok Pak Sodik yang dulunya nggak tahu tanaman, terus bisa tahu media tanam, tahu tanaman karakternya seperti apa? Kan tanaman kan karakternya beda-beda Pak. Itu belajar manual atau ada yang ngajarin Pak Sodik? Ya itu gini Mas, saya belajar manual, satu praktek langsung, yang kedua itu ya dari teman-teman, misalkan yang pecinta tanaman masih masukan ya saya tampung, ngobrol-ngobrol gitu. Ya kan kita terbuka. Iya. Itulah. Ya teman-teman, yang dulu sempat seminggu hanya dari 10.000 sampai sekarang Pak Sodik. Kalau sekarang ya. Ini kan kita lihat, ini nanti kita cek teman-teman. Jadi kita akan muter nanti lokasinya Pak Sodik ini seperti apa. Kalau sekarang ini kalau boleh ya, kalau boleh tahu Pak Sodik, ini omsetnya per bulan sekarang berapa Pak Sodik? Ini kalau boleh tahu nih Pak. Kalau per bulan itu kalau kita ambil rata-rata Mas ya, rata-rata itu 15 juta, 20 juta itu per bulan pasti dapat. Kalau pas awal-awal pandemi itu ya nyampe per bulan itu 30 tuh nyampe. Wis. Iya bener, nyampe 30 tuh nyampe. Lah itu men. Ya ini salah satu kisah inspirasi ya. Jadi teman-teman dari yang benar-benar gak ada modal terus ya dari Pak Sodik dulu sempat drop karena ditinggal istrinya Pak Sodik ya. Terus dari hasil 10.000, 50.000 digeluti terus ada modal 1 juta waktu itu. Mungkin diperbanyak, mungkin ada ini terus berjalannya waktu ya Pak ya. Berjalannya waktu keluar masuk tanaman akhirnya ada perputaran di situ. Akhirnya pas booming-boomnya itu yang waktu pandemi itu sampai 30 ya Pak ya? Iya, sampai 30 itu Mas. Kalau yang sekarang Pak setelah pandemi ini itu ya 15 itu Pak? 15 rata-rata 15 per bulan itu ya kita masih dapat. Mantap ya. Jadi sekarang ini Pak Sodik sekitar 15-an lah per bulannya. Karena kalau metode jualnya gimana Pak Sodik? Hanya offline atau online atau gimana Pak Sodik? Ya kita semua Mas, semua kita jalanin. Misalkan seperti online ya kita seperti Aglu itu kita nanti online. Kalau yang pengunjung-pengunjung datang juga ya ada. Terus ya kita nyebar seperti ya di status-status itu kan yang penting kita nyimpen nomor-nomornya pelanggan-pelanggan. Berarti memang media pemasaran Pak Sodik itu bukan hanya buka stand atau ada lokasi di sini tuh enggak teman-teman. Jadi gini men. Jadi ada media sosial yang digunakan ya Pak ya, kayak ada. Facebook mungkin, terus dari live juga ya Pak ya, live terus dari teman-teman juga gitu ya Pak ya. Jadi offline dan online teman-teman, jadi nggak hanya stand di sini aja enggak. Dan ini sekarang pengembangnya sudah luas nih Pak Sodik ini. Jadi ada beberapa titik ya. Nanti kita lihat muter teman-teman ya. Dan tanamannya hanya aglonema atau apa aja nih Pak Sodik nih? Saya segala macam ada ya Pak ya? Mulai dari aglonema, anthurium, terus alocasia, terus sama itu pilo, itu semua ada. Terus yang romosan untuk misalkan taman itu ya kita juga sedia. Berarti Pak Sodik juga menerima taman juga? Juga bisa taman, iya. Jadi dari tanaman yang mungkin tanaman romosan itu tanaman yang murah-murah teman-teman, mungkin dari mulai harga 10.000, 5.000 sampai yang ratusan ribu bahkan sampai yang jutaan ada ya Pak Sodik? Ada. Jadi dari modal nol teman-teman. Dari modal nol ya modal bisa dikatakan nekat. Ya modal nekat dulu, ada pinjaman juga. Ya dari situlah. Jadi memang
usaha tidak mengkhianati hasil ya Pak Sodik Iya. ya. Ada usaha terus menerus kebetulan. Ya selagi kita berusaha, yakin, terus kita tekun, kuncinya itu pasti Iya. kita bisa. Dan Pak Sodik juga aktif di media sosial kan ya. Aktif. Ya itu teman-teman. Jadi media sosial itu sekarang jadi salah satu kekuatan besar untuk usaha kita teman-teman. Jadi biar halayak ramai itu bisa tahu gitu men. Jadi sekarang nggak hanya jual tanaman tapi ada, saya lihat ada rak-rak juga, ada media Media tanam juga tanam Pak, itu ya. komplit, media tanam dari mulai pasir malang, terus kokopit, kemudian dari humus bambu, kemudian dari andam, terus ada mos, itu kan Jadi semuanya ya, iya Pak, ya? pakai semua harus tersedia mas. Dilengkapi ya ini ya, Pak, ya? Iya lengkap Luar di dalam biasa. pot-pot lambat laun ya kita lengkap. Iya luar biasa. Dulu ya belum bisa beli pot ya, alhamdulillah sekarang ya pot sudah bermain lah. Oke, tapi saya masih penasaran sebenarnya Pak Sodik. Penasarannya gini Pak, dari yang benar-benar Pak Sodik berangkat dari nol, berangkat dari nol sampai sekarang yang bisa ada lokasi stand yang saya bilangnya cukup luas dan tanamannya cukup bervariatif Iya. kan gitu Pak Sodik. Apakah hanya dari pinjaman satu itu terus berputar atau memang ada dari yang lain Pak Sodik? Kira-kira Pak Sodik? Ya kira-kira tidak ada sih mas. Jadi memang muter Iya, gitu ya Pak ya. iya, Jadi waktu itu pas tanaman kenceng itu Pak ya. Kencang Jadi pas tanaman kenceng terus saya puterkan dulu kan seperti aglonema itu kan kenceng mas ya, itu yang saya galakkan tuh aglonema terus kan masih, terus ada lagi pilo kenceng ya kita sikat pilo gitu. gitu. Kita Jadi juga Pak Sodik berarti memantau modelnya gini ya. Oh. Jadi beli langsung jual, beli jual tanpa, terus pokoknya intinya buat pengembangan usaha terus ya Pak Iya, ya. Berarti ya? terus. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi kayaknya Pak Sodik ini nggak doyan berfoya-foya. Jadi usahanya dimasukkan lagi, jadi Iya. hasilnya dimasukkan ke usahanya lagi, dimasukkan lagi sampai seperti ini men. Luar biasa, ini sosok yang menginspirasi betul-betul. Oke Pak Sodik, terima kasih Siap. wawancaranya. Iya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Iya. di luar sana. Oke. Tapi teman-teman mungkin yang bisa nanti mungkin ada berminat ya Pak ya, ada yang tanamannya bisa nanti hubungi nomornya Pak Sodik, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, nggak apa-apa Pak? Nggak Nomornya? apa-apa, Nggak apa-apa nggak ya. apa-apa, Jadi ya. nanti kalau ada mungkin teman yang ada tanaman apa nih di sana gitu, atau ada yang tertarik gitu, nanti tak Siap. cantumin Pak Sodik. Oke. Oh ya, tadi Pak Sodik, selain Pak Sodik offline dan online, kalau seandainya online yang mau beli itu orang jauh Pak Sodik. Pak Orang Sodik itu jauh. melayani pengiriman juga atau orangnya ke sini Pak Sodik? Ya saya juga melayani pengiriman mas, pengiriman itu se-Indonesia. Ya sudah mencapai seluruh Indonesia, itu misalkan seperti Medan, Lampung, Oh Tangerang, gitu. Jauh-jauh berarti ya Jakarta. Pak ya? Iya benar. Ternyata udah sampai jauh-jauh iya. Pak Sodik ini. Sampai Jawa Timur pun ya juga kita layani dengan cara mas, kalau pemakingan itu saya pakai pralon ini mas. Oh Nah, gitu. jadi dia itu aman. Kalau kebanting-banting itu Nggak rusak ya Pak ya? rusak, Daunnya iya. ya. Ya Pak Sodik, saya di Ya. sini kan lihatnya ada beberapa ini ya Pak ya, rumah buat tanaman, Ya, biasanya betul. rumah buat tanaman. Dan ada beberapa nih di sana itu untuk apa Pak? Itu aglonema untuk Oh, yang kelas sana aglonema, koleksian. ya. Iya, terus anthurium yang kelas koleksian gitu. Ya kalau yang sebelah sini Pak. Sebelah sini untuk campur ya, romosan seperti begonia ataupun alocasia itu saya taruh. Sebelah sini ya Pak ya. Kalau yang ujung sana Pak, yang Ujung itu untuk pilo yang masteran, yang gede-gede itu mas. Oh, Karena di sana kalau ada di pilo depan juga kan ya. makan tempat, tak taruh ke belakang. Oh iya. Terakhir nih Pak Sodik, pertanyaan terakhir nih ya. Harapan kedepannya Pak Sodik ini seperti apa Pak Sodik? Harapan ke depan ya saya terus akan mengembangkan mas, mengembangkan ibarat kata dulu saya itu ibarat bayi saya merangkak, kemudian kita berjalan, harapan ke depan kita berlari itu kita bisa mengembangkan ke tempat yang lain, misalkan di sini di Desa Kudu Mekar ini, misalkan di sini sudah berjalan, mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa buka lokasi di tempat yang lain, biar supaya anak-anak itu tidak kebingungan mencari sebuah pekerjaan begitu, dan terus kita menambah inovasi-inovasi baru agar supaya teman-teman ke depan itu biar ikut juga bersemangat.
Oh gitu ya. Jadi harapannya Pak Sodik ke depan itu bagaimana caranya bisa mengembangkan sayap, membuka cabang, intinya gitu ya, membuka cabang, inovasi-inovasi lah. Katakanlah dari yang biasanya hanya koleksian, oh ini merambah taman bonsai dan segala macamnya bisa ditangani semua gitu ya Pak ya. Ya harus terus belajar nih Pak Sodik berarti ya. Harus belajar sampai kita menuju ke puncak. Oke, terima kasih. Mungkin apa lagi Pak yang mau disampaikan ke teman-teman? Kalau teman-teman jangan patah semangat, ya harus giat, itu kunci yang paling utama. Terus kembangkan terus, semangat. Oke. Terima kasih Pak Sodik sudah memberikan waktu ya, sudah memberikan waktu buat kita ngobrol tadi. Jadi itu teman-teman, jadi kuncinya. Jadi selalu berusaha ya Pak ya, berusaha, jangan patah semangat lah intinya gitu, jangan patah semangat. Jadi Pak Sodik jadi yang figur dari yang betul-betul nol, saya katakan bisa sampai sejauh ini itu luar biasa, dan kita selalu dukung terus lah untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, biar pengusaha di Indonesia itu semakin banyak Pak ya, semakin banyak ya, nggak hanya di sektor tanaman. Jadi apapun sektornya usahanya kembangkan teman-teman. Usaha sekecil apapun jika digeluti hasilnya pasti luar biasa ya Pak. Luar biasa. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sodik sekali lagi. Itu teman-teman, jadi semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.